Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskita Chani Sudrajat, mahasiswa MBKM pertukaran pelajar dari Universitas Surya Kencana ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan pertama hukum perdata dengan Bapak Dr. Haji Sudirman Sihontang SHMH mengenai Hukum menurut sumbernya yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, hukum menurut bentuknya yaitu ada hukum tertulis yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi, dan ada hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya yaitu ada nasional dan internasional, dan ada sumber hukum. Yang pertama ada hukum material dan hukum formil. Hukum material itu berisi dari sumber hukum dalam arti sejarah. Yang kedua ada sumber hukum dalam arti sosiologis. Yang ketiga ada sumber hukum dalam arti filsafat. Kemudian ada sumber hukum formil yaitu ada undang-undang. Kemudian ada perjanjian. Yang ketiga ada perjanjian antar negara. Yang keempat ada kebiasaan. Yang kelima ada jurisprudensi. Yang keenam ada pendapat para sarjana. Dan ada hukum menurut isinya. Yang pertama ada hukum publik atau public law. Yang kedua ada hukum privat atau private law. Hukum publik yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau hubungan antara negara dengan alat pelengkapnya. Contohnya yaitu hukum pidana. Yang kedua ada hukum privat yaitu aturan yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai antara hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Contohnya yaitu hukum perdata. Jadi yang menjadi perbedaannya adalah kepentingannya. Dapat didefinisikan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan pribadi yang berbeda dengan hukum publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum atau masyarakat. Pembagian hukum perdata yang pertama ada hukum perdata material lazim disebut dengan hukum perdata saja, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengertian yang luas, hukum perdata plus hukum dagang. Yang kedua ada pengertian yang sempit yaitu tidak termasuk ke dalam hukum dagang. Yang kedua ada hukum perdata formil lazim disebut dengan hukum acara perdata. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.